Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan, atau saya suka menanggapi juga video-video yang salah tafsir tentang kekristenan. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan memberikan komentar-komentar yang baik. Saudara yang terkasih, saya bukan seorang apologet Kristen. Saya cuma seorang Kristen yang suka melayani Tuhan. Namun saya baru melihat video debat terbaru antar umat beragama, yaitu saudara Suma dan Pendeta Ferdinand. Saya melihat debat mereka di YouTube, debat yang sebenarnya tidak ada ujung pohon karena tidak ada titik temu. Yang satu tanya lain, yang satu jawabnya lain. Demikian sebaliknya. Dan memang tidak akan pernah ketemu debat Islam Kristen. Kenapa? Karena konsep Allah saja sudah berbeda. Konsep Allah dalam Alkitab, Allah itu roh. Konsep Allah di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, Allah itu zat. Mau ketemu, tidak akan ketemu dalam debat. Tidak akan ketemu. Walaupun dua-duanya itu bertegang leher dalam debat. Ya, apa yang disampaikan Pak Ferdinand, ya semua tidak akan paham dan tidak akan terima. Demikian juga apa yang disampaikan semua, ya sudah otomatis Pendeta Ferdinand tidak akan terima. Dan memang tidak bisa, tidak akan ketemu. Bahwa Ferdinand mau jelaskan sampai dunia kiamat pun juga mereka tidak akan pernah mengerti. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan, kita lihat dulu video singkat yang saya ambil, saudara. Ya, kita lihat ya, saudara yang kekasih. Apakah roh itu ciptaan? Segala sesuatu yang bermula itu ciptaan atau bukan? Saya tanya, saya akan jawab dengan membuka logika. Sekarang saya tanya. Analogi lagi. Saya sudah hantam analogi Anda. Roh itu kau bilang ciptaan. Apa? Roh kau bilang ciptaan. Yes, segala sesuatu di atas muka bumi ini ciptaan. Kau sudah pernah bertemu dengan roh tidak? Ini saya bertemu dengan roh. Coba definisikan saya roh itu bentuknya apa? Roh itu adalah makhluk dimensi gaib yang ada pada diri manusia. Dan kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dimensi gaib dalam analogi saya yang tadi. Loh, saya sudah katakan, lantas kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dalam zat yang tidak bisa dipahami dan ada di dalam daging Yesus? Nah, itulah video singkat yang saya ambil, saudara yang terkasih. Jadi si Pendeta Ferdinand bertanya, apakah bisa bertemu dengan roh, berjumpa dengan roh? Nah, dia menunjuk dirinya. Saudara, roh itu tidak bisa kita lihat. Di dalam diri saya ada roh, tapi kita tidak bisa lihat roh. Bentuknya seperti apa? Modelnya seperti apa? Kita tidak bisa melihatnya. Dan memang roh kita ini adalah ciptaan. Tuhan yang menciptakan roh kita. Dan saudara yang kekasih, dalam debat yang kalau saya lihat video panjangnya, dia selalu ngotot bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan. Saudara yang terkasih, Roh Kudus itu adalah roh Allah. Dan Alkitab tidak menjelaskan siapa yang menciptakan roh Allah. Tapi Alkitab berkata roh Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kejadian 1 ayat yang kedua.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Ini belum ada manusia. Jadi roh Allah melayang-layang. Tidak ada yang bisa melihat roh Allah. Karena roh Allah itu adalah Allah sendiri. Dalam ayat 3 Kejadian 1, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi saudara yang terkasih, tidak ada yang bisa melihat roh. Di dalam diri kita ini adalah roh kita. Tapi kita tidak tahu roh kita itu bentuknya seperti apa. Ya kita hanya bilang dia makhluk halus dan sebagainya. Nah, tidak ada yang bisa melihat roh. Namun tidak ada yang menciptakan roh Allah. Roh Allah lah yang menciptakan kita. Roh Allah lah yang menciptakan malaikat. Roh Allah lah yang menciptakan roh-roh saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus, Matius 10 ayat yang ke-20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Roh Bapamu adalah roh Allah. Jadi bukan Allah yang menciptakan roh Bapamu ini, tapi roh Allah adalah Allah sendiri yang berkata-kata di dalam orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi kita tidak bisa melihat roh Allah, tapi kita bisa merasakan roh itu bekerja. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Jadi roh Allah itu roh kekal, karena memang dia adalah Allah sendiri. Sekali lagi saya bacakan. Betapa lebarnya, hebatnya. Sekali lagi saya baca. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi roh Allah ini datang dalam bentuk manusia yang adalah firman, mempersembahkan diri sebagai korban penebusan yang tidak bercacat. Dan itu yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudaraku yang terkasih, roh Allah adalah roh yang kekal, dan tidak ada yang menciptakan roh Allah, karena roh Allah itu adalah Allah sendiri. Namun roh kita diciptakan. Di dalam diri kita ada roh, tapi kita tidak bisa menjelaskan roh kita bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa. Kita tidak bisa menjelaskan karena kita tidak pernah melihat roh. Tapi kita tahu bahwa dalam diri kita ada roh karena kita masih hidup dan berkata-kata. Kalau roh ini sudah tidak ada lagi, ya mati, tidak lagi bisa ngomong, saudara. Nah, makanya saudara, tidak ada manusia yang bisa melihat roh Allah. Dan roh Allah itu adalah Allah sendiri, bukan ciptaan. Roh Allah itu adalah Allah sendiri. Roh Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Contoh, matahari, cahaya matahari, panas matahari. Orang tidak bisa menatap matahari karena silau, tapi orang bisa melihat cahaya matahari dari pagi sampai malam. Orang tidak bisa melihat panas matahari, tapi orang bisa merasakan adanya panas matahari. Tiga tapi satu. Tidak ada matahari, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, tidak ada panas.
Demikian juga tidak ada Allah Bapa, tidak ada Yesus yang adalah cahaya. Tidak ada cahaya, tidak ada Roh Kudus. Tiga tapi satu. Orang tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi orang bisa merasakan adanya Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya melihat debat-debat Kristen dan Islam ini sampai kucing keluar tanduk pun juga tidak akan mendapat titik temu, karena konsep Allahnya sudah berbeda. Jadi sebenarnya tidak perlu ada debat-debat. Saudara yang terkasih, agama saudara, agama saya ya agama saya. Kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita imani, percaya. Masalah pindah agama itu masalah biasa. Orang pindah karena kawin mawin, orang pindah juga karena masalah sakit hati, kecewa, itu wajar-wajar saja. Ya, namun saudara harus tahu, sorga itu pilihan, bukan ditentukan Tuhan. Ya, sorga itu pilihan kita, keputusan di tangan kita. Pilih sorga ya pilih Yesus, pilih neraka ya tolak Yesus, selesai. Karena jalan ke sorga cuma satu, lewat Yesus. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap biarlah kita sama-sama di negeri Republik tercinta ini Indonesia, biarlah kita saling mengasihi satu yang lain, sekalipun ada perbedaan di antara kepercayaan kita masing-masing, saudara. Namun mari kita saling mengasihi satu yang lain. Tuhan Yesus memberkati.